يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas kelebihan ayat Sulaiman dan bagaimana cara mengamalkan ayat ini. Saya sarankan untuk menyimak terus video ini hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori sahabatku semuanya dan untuk menjadi penambahnya ilmu. Terima kasih. Dengan dua ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah An-Naml, yaitu ayat 30 dan 31, yang masyhur disebutkannya dengan ayat Sulaiman. Di dalam kesempatan ini akan saya paparkan kaifiyah thoriqah pengalamannya dan juga kelebihannya. Banyak kitab-kitab hikmah yang membicarakan tentang rahasia besar akan ayat ini, karena di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ketahui yang bahwa keagungan Bismillahirrahmanirrahim sangatlah besar. Di dalam satu riwayat, ayat Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Di dalam satu riwayat, pada satu pendapat, suatu hikmah, makna, rahasianya 6.666 ayat semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah, yaitu 7 ayat. Hikmah surat Al-Fatihah ada rahasianya, ada maknanya, isyarahnya terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Maknanya, hikmahnya, rahasianya, sirnya yaitu terkandung pada huruf B, huruf Ba. Syarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikana wa makana, biyakunu wa mayakunu, yang artinya firman Allah, dengan daku ada barang yang ada dan dengan daku ada barang yang akan ada. Nah, sehingga hebatlah ayat Sulaiman yang terdapat di dalam surat An-Naml ini. Masyhurlah akan kelebihannya dan juga sejarah akan ayat ini. Tunduklah kerajaan Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Bunyi ayatnya adalah Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maknanya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong wahai Ratu Balqis terhadapku. Ku ini adalah Nabi Sulaiman dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Dengan surat inilah yang ada di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Tunduklah Ratu Balqis beserta bala tentara-tentaranya, seluruh rakyatnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Rahasia kelebihan yang diyakini oleh ahli hikmah pada ayat ini sangatlah banyak. Yang masyhurnya yaitu pengasih. Orang yang melazimkan membaca ayat ini dengan kaifiat-kaifiat yang telah ditentukan, niscaya dia akan dicintai oleh semua orang. Dia akan disukai oleh semua orang. Semua makhluk akan tunduk kepadanya. Bahkan musuh sekalipun akan tunduk kepadanya, dan bahkan binatang pun akan tunduk kepadanya. Dan juga bukan hanya untuk pengasihan saja, bukan hanya untuk kewibawaan saja. Ayat ini juga diyakini menyembuhkan segala macam penyakit. Ayat ini juga diyakini mendatangkan rezeki, membukakan pintu rezeki dari segala arah.
Ayat ini juga diyakini bisa melariskan dagangan. Kaifiat pengamalannya diawali malam Ahad atau malam Minggu terlebih baik, terlebih sempurna, yaitu Ahad pertama di awal bulan Hijriah. Pada tengah malam diawali dengan sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah taubat. Setelahnya dibaca Astaghfirullahaladzim sebanyak 7 kali. Setelahnya membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelahnya dilanjutkan dengan hadarahnya yang singkat saja. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ilal malaikatil mukarrabin wa ila hadratin khuddama hazihil ayatis syarifah wa ila hadratin Nabi Sulaiman alaihi salam wa ila hadratin Nabi Khidir alaihi salam wa ila ruhi al-imam al-kabir wal hakim asy-syahir Abil Abbas Ahmad bin Ali al-Buni rahimahullahu ta'ala wa ajazani ila muntaha syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Setelah membaca surah Al-Fatihah, barulah membaca ayat Sulaiman sebanyak 313 kali. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Hingga 313 kali di setiap selesai sholat fardu, 21 kali selama 7 hari 7 malam pada tengah malam. Selesai sholat sunnah taubat ataupun sholat sunnah tahajud 313 kali. Tiap selesai sholat fardu 21 kali selama 7 hari 7 malam. Ba'da sholat fardu langsung membaca ayat ini. Tidak mesti didahului dengan istighfar, tidak mesti didahului dengan sholawat dan tawasul. Langsung saja membaca ayat ini. Selesai dari 7 hari 7 malam, masa penghatamannya dilanjutkan istiqomah. Di setiap malam 21 kali ataupun 7 kali. Di setiap malam istiqomahkan. Setelah masa penghatamannya, insya Allah sir daripada ayat ini walaupun tidak besar, kita sudah menggapainya. Ketika kita keluar rumah, kita membaca Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kita baca 3 kali ataupun 7 kali, tiup ke atas kedua telapak tangan, kita usapkan ke wajah. Kita niatkan ketika kita usapkan, siapa yang melihat ke atas wajahku, tunduk kasih sayang dan cinta kepadaku. Lihatlah ketika kita di jalan, ketika kita berpergian, semua orang akan cinta, akan kasih sayang, akan tersenyum kepada kita, akan tunduk kepada kita. Dan kalau kita jualan, kita membaca ayat Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. 100 kali selama 3 malam. Disediakan terlebih dahulu air. Di setiap 10 kali kita tiupkan ke dalam air 1 kali. Kita niatkan untuk pelaris dagangan. Dengan karomah hikmah daripada ayat ini, semoga datang pembeli dari segala arah. Dan orang yang melihat barang dagangan kita akan menarik hati. Tiap 10 kali kita tiup ke dalam air selama 3 malam, hari ketiga air tersebut kita percikan di tempat dagangan kita, insya Allah akan laris manis. Dan untuk mengobati orang, kita baca 21 kali ataupun 41 kali semampu kita. Ataupun boleh kita baca ke dalam air tersebut kita suruh minum kepada orang yang sakit. Kita mau menundukkan musuh, kita baca di malam hari 100 kali, kita niat lupakan wajahnya. Dia tunduk kepada saya, dia kasih kepada saya, dan insya Allah hilang kebencian di dalam hatinya kepada saya. Insya Allah. Kita istiqomahkan 3 malam ataupun 7 malam, maka lihatlah dia akan tunduk. Hilanglah kebencian di dalam hatinya kepada kita. Kita menginginkan kasih seseorang, cinta seseorang, kita membacakan ayat ini 3 malam ataupun 7 malam sebanyak 100 kali. Kalau mampu hingga 313 kali. Kita bayangkan dia akan tunduk cinta dan sayang kepada kita.
Maka sangat baik ayat ini dibacakan dan diamalkan oleh suami ataupun kepada istri untuk menggapai ketentraman, kebahagiaan di dalam mengarungi rumah tangga. Sungguh ayat ini banyak lagi kelebihan-kelebihannya, dan ingatlah semua ini atas izin dari Allah dan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah makhluk yang lemah dan tak ada daya ini. Cukup hanya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.